Kata orang, senja terindah itu bukan tentang di mana kita melihatnya, tetapi dengan siapa kita melihatnya. Ferry! Ferry itu rajin ya. Walaupun dia jauh dari rumah, tapi dia tetap mau berusaha untuk mandiri. Kalau Umi sama Abang rasa cocok, Anis bakal jauh lebih lega. Fer, santai aja. Aku yakin pasti si Anis bisa ngejawab pertanyaan dari apamu itu. Dia aja bisa ngadepin si Pak Dermawan itu, dosen killer. Anis liatin gue ya. Bilang sama masmu, jangan di kamar terus. Belajar aja kerjanya. Mau jadi presiden dia. Saya dengar Sinta ke kampus kamu bikin onar ya. Saya mau minta maaf. Tidak apa-apa. Anggap saja itu resiko saya karena kenal dengan idola para mahasiswa dan juga pelajar Jogja. Dari cerita lucu terpikat senyum manismu yang mengganggu. Entah mengapa hari-hariku berlanjut penuh warna karena dirimu. Meski tidak istimewa, pertemuan sederhana, namun terasa ini adalah takdir yang indah. Kita kembali bertemu dalam episode Movie Buff, dan untuk episode Movie Buff kali ini kita akan ngebahas sebuah film biopik yang mengangkat kisah real dari seorang Anies Baswedan. Dan apa saja yang akan kita bahas tentunya terkait dengan perjalanan film ini, tentang tantangan film ini, dan pendalaman karakter dari film ini. Karena memang film ini adalah film yang tokohnya ini masih ada dan masih real, dan itu tentu saja bisa menjadi tantangan dari para pemeran film ini. Dan di samping saya sudah bersama dengan Katy Indra sebagai pemeran Bu Ferry Farhati. Oke, Yeah. Pertanyaan yang paling sering lu dapatkan itu adalah bagaimana sih lu dapat peran ini dan bagaimana kemudian lu bisa menerima peran ini? Padahal peran ini adalah sosok yang real, tokoh yang banyak dikenal oleh orang. Ini itu sering banget. Jadi tiap kali aku kemanapun, ke media manapun, pasti mereka nanya, kok lu bisa dapetin si apa sih kayak peran Bu Ferry Farhati sih? Terus udah gitu, lu cara mendalaminya gimana? Yeah. Oke, aku menjawab dengan yang dari yang pendek dulu, yang singkat dulu. Cara mendalaminya, aku itu cuma 1 bulan dan itu dengan lewat YouTube, Instagram, semua sosial media dan cerita-cerita dari teman-temannya Pak Anies aja kayak gitu. Semudah itu kah? Tidak semudah itu karena kan ada beberapa ya ini kan orangnya masih hidup ya. Jadi kita harus enggak sekedar masih ada, tapi juga ini adalah tokoh yang dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang dan dia cukup berimpact sama orang-orang gitu kan. Jadi tuh aku harus banget hati-hati. Jadi yang aku ikutin adalah cara-cara dia ngomong, cara-cara mungkin dia bergerak tuh nggak, karena bergerak tuh nggak mungkin ya gitu, aneh gitu loh, kecuali ada signature tangan-tangannya atau apa baru gitu. Tapi ini sih nggak ada, cuma cara dia ngomong, terus cara dia kayak tiap kali berekspresi tentang mukanya yang dia cheerful gitu, itu yang aku tunjukin sih. Oke. Tapi perasaan lo sendiri gimana waktu mendapatkan tawaran ini? Oke, saya terima atau kok gue sih? Apa hebatnya gue, atau apakah gue bisa memerankan tokoh Bu Ferry gitu? Ini lucu banget Kak. Banyak aku tuh udah berapa kali kalau dapet peran itu, beberapa sutradara ngomong gini, terkadang itu bukan kita yang memilih peran, tapi peran yang memilih kita. Dalam sih. Gitu loh. Jadi waktu itu
Sebenarnya aku tuh udah video call sama sutradara sama produser dari film Senyum Manis gitu loh. Tapi aku lagi di luar negeri dan aku tuh nggak tahu kalau aku video call untuk project ini gitu loh. Sama sekali nggak tahu. Terus aku lagi di gate kan, gate perbatasan. Jadi itu sebenarnya nggak boleh video call. Jadi aku mundur gitu kayak apa sih? Tapi ada manajer aku juga di situ. Udah ngomong aja. Ya aku cuma kayak hai aku Katy. Iya. Terus udah gitu mati kayak cuma 2 menit doang gitu kayak. Iya jadi cuma kayak perkenalan doang gitu Kak. Oke. Terus udah gitu dia manajerku nggak ngomong apa-apa tapi ternyata manajerku nggak ngomong apa-apa. Terus berapa bulan kemudian tiba-tiba Fahad nih yang jadi Pak Anies gitu yang udah terpilih dari setahun lalu menjadi Pak Anies. Si Fahad dulu yang mendapatkan peran sebagai Anies baru kamu. Jadi ada 5 apa 6 kandidat gitu. Terus dicobain semuanya satu-satu Fahad yang dapat. Nah aku tuh kalau nggak salah kandidat keempat atau kelima gitu loh kalau buat Ferry Farhatinya ya. Dan sebenarnya tuh bukan mau aku Kak, karena kan muka aku oriental ya, tidak sekali mirip sama tapi Bu Ferry. Tadi kan kamu mengatakan bahwa karakter itu datengin kamu kan, bukan iya bener sekali kan. Terus jadi ya aku itu pas datang aku tiba-tiba dipaksa untuk datang ke PH itu gitu loh. Dan kamu mau dipaksa? Iya, aku sebenarnya nggak mau. Cuma maksudnya aku mikir kayak, oh ya sudahlah, namanya pekerjaan kita profesional saja. Aku datang gitu, aku tidak berharap apa-apa. Tiba-tiba aku dikasih skrip yang cuma sehelai berapa lembar gitu. Terus tulisannya Ferry Lala gitu. Lala itu sahabatnya Ferry gitu. Terus aku kayak pas aku baca, aku nggak tahu itu Ferry Farhati karena bukan tulisnya cuma Ferry tapi bukan Ferry Farhati. Aku mikir kok nama laki ya, gue jadi laki apa gimana kayak gitu. Tapi ya udahlah aku pikir gitu. Terus dia bilang gini karakternya kayak gini. Oke, aku akhirnya baca. Terus udah gitu aku disuruh untuk tektokan sama Fahad ya karena aku udah sebenarnya berteman akrab. Karena kita pernah satu manajemen. Project film. Enggak, satu manajemen. Jadi kita tapi belum pernah satu project film sampai akhirnya Senyum Manis. Jadi udah biasa jalan-jalan bareng apa semuanya casting bareng tuh udah biasa gitu loh. Terus udah gitu tektokan dapat chemistry-nya, dia bilang katanya dapat tuh chemistry-nya. Oke gitu loh. Terus suruh tektokan sama cast yang lain juga gitu. Tektokan sama cast yang lain katanya. Terus tiba-tiba langsung sutradara sama ada produser lainnya juga ngomong gini, dia nih Ferry-nya udah dia bilang gitu. Terus aku cuma kayak gampang banget ya. Aku cuma kayak gini dong kayak ini sebenarnya apa sih? Aku dapat project apa sih? Ada apa gitu loh. Terus udah gitu ya udahlah ya kan urusan manajer aku. Terus aku disuruh pulang gitu. Aku dalam jalan pulang gue dan kayak aku memikir kayak sebenarnya apa yang gue lakukan sih? Ada apa gitu loh. Tapi ya udahlah, gue nggak peduli kayak gitu. Terus udah gitu aku dikasih kontrak, aku tanda tangan sama manajerku tanda tangan. Pas udah gitu reading aku baru tahu oh ini tentang Mbak Anies Baswedan. Aku kayak Tapi cara lo mendapatkan peran ini itu segampang cara lo kemudian mengobservasi, mendalami karakter Ferry itu sendiri nggak sih? Berbanding terbalik nggak sih? Dia sangat berbanding terbalik dengan aku loh Kak. Ya gue lihat sih lu agak sedikit rame gitu kan, sementara mungkin Bu Ferry muda ini itu kalem atau kayak gimana? Lu gimana bener. Mesti harus bisa menyiasati lu keluar dari kehidupan pribadi lu, karakter pribadi lu yang real menjadi masuk ke karakternya Bu Ferry. Back to my profession sebagai aktris atau aktor gitu ya, aku harus bisa memerankan apapun yang disuruh sama sutradara ataupun keinginan dari PH gitu loh. Jadi ketika aku mampu untuk melakukan itu, udah pasti aku punya kualitasnya di situ gitu loh Kak. Jadi ya menurut aku buat dapetin peran bukan aku bilang susah ataupun gampang gitu loh. Tapi balik lagi mungkin benar adalah peran yang memilih kita, bukan kita yang memilih peran itu gitu loh. Itu quotation sih. Oke, kemudian tadi kan lu cuma observasi itu via konten YouTube, Instagram segala macam. Berdialog langsung nggak dengan ibu?
Enggak, jadi Fahad itu sebelum aku ada pemeran lainnya dan mereka itu udah sign-nya mau pemeran ini gitu loh. Dan jadi mereka udah ketemuin dulu sama Bu Ferry Farhati sama Pak Anis. Jadi Fahad udah ketemu gitu sama pemeran lainnya gitu. Terus udah gitu pas mereka reading coaching ternyata katanya chemistry-nya nggak dapet. Jadi dia harus diganti pemerannya. Diganti ternyata jadi aku gitu Nah, loh. kamu sendiri sempat berinteraksi langsung nggak untuk melakukan pendalaman? Enggak. Jadi aku cuma diceritain sama teman-teman aja, sama aku lihat YouTube, ya udah yang kayak tadi aku bilang YouTube, sosial media dan segalanya gitu loh. Dan aku lihat kayaknya kayak yang kesamaan aku dengan Bu Ferry adalah cheerful. Tapi cheerfulnya dia kalem kan, sedangkan aku cheerfulnya rame gitu. Agak nggak ngerti sih cheerful yang kalem tuh kayak gimana? Ya dia tuh kalau bisa kayak gini, dia tuh cheerful yang kayak bener-bener Jawa banget gitu loh. Jadi kayak misalnya yang aku lihat ya kalau di sosial media dia, misalnya dia lagi jalan sama Pak Anis, terus dia kayak ngelihat ada bunga, Nis sini deh, ini bunganya bagus banget, ya ampun lucu ya, cantik ya, kayak gitu loh. Jadi cheerful, tapi yang cara ngomongnya dia adalah sangat feminim. Untungnya ini adalah Senyum Manis ini adalah perjalanan kisah percintaan dan juga perjalanan pendidikannya si seorang Anies Baswedan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada saat muda. Itu yang membuat kamu jauh lebih mudahkah memerankan atau menjalani karakter ini? Yes, true banget itu Kak. Karena kan gini ya, kalau aku disuruh memerankan Bu Ferry yang sekarang itu akan sangat sulit karena aku harus ngikutin semua dari cara jalan gerak, pakai baju, cara ngelirik mata dan segalanya ya. Coba kayak gimana lirik matanya? Enggak mungkin. Aku tidak melihat sampai segitunya gitu loh. Cuma yang aku selalu lihat itu kalau sekarang ya, muka dia itu selalu kalau ngeliat sesuatu yang mungkin dia seneng, dia tuh langsung kayak light up gitu mukanya. Langsung kayak wah. Terus panggil anaknya Mutiara gitu, lihat deh ini deh itu kayak gitu, dan itu yang aku ambil gitu loh. Itu yang aku ambil, jadi dia tiap kali melihat sesuatu atau apa tuh dia santai, tapi kayak kalau udah yang menurut dia excited, dia light up mukanya langsung, dan itu kelihatan banget gitu loh. Terus cara dia mengatasi sesuatu itu dia nggak marah-marah gitu loh, dia cuma yang kayak misal kalau dia sebel dia sarkastik gitu. Kayaknya kepribadian atau sikapnya seorang Ferry ini udah masuk ke dalam diri kamu sendiri ya? Nilai-nilai positif hidupnya. Iya, bisa dibilang begitu sih ya. Aku cukup belajar dari Bu Ferry kalau memang ya, tapi gimana ya Kak? Memang seorang gimana ceritain? Tapi menurut aku nih ya, bukan cuma cewek, tapi semua orang ya yang memang punya wawasan luas ataupun yang namanya bisa dibilang tuh kayak berexperience dalam hidup gitu loh, sudah berexperience dalam hidup, mereka itu memang akan tidak akan kalau marah-marah ataupun yang namanya berargumentasi dengan orang itu dengan pakai urat gitu, enggak, tapi dengan otak gitu loh. Dan dia menunjukkan banget kalau memang dia pinter. Jadi itu dia, makanya kenapa aku merasa mungkin kekalamannya dia karena dia pinter. Ya mudah-mudahan proses syuting pendalaman karakter itu terus ada di kamu nggak melepaskan karakter itu, jadi kamu yang biasanya meledak-ledak justru lebih aku tidak meledak-ledak. Jadi sekarang udah melepas karakter? Udah melepas karakter dong, kalau enggak aku nggak bisa bicara seperti ini. Kemudian ada nggak sih dialog yang sepanjang proses syuting itu yang benar-benar menyentuh perasaan kamu sampai kemudian kamu mungkin ada sesuatu yang bisa kamu tarik kesannya seperti itu? Cara dia ngambek sama Anis. Dan ya, yang tadi aku bilang, dia itu tidak menunjukkan kalau dia itu berkobar-kobar atau meletup-meletup, tapi dengan sarkastik. Ya dia ngomong kayak gini, kayak kan dia dilabrak ya ceritanya ya. Terus Pak Anisnya minta maaf. Terus Pak Anisnya cuma yang kayak minta maaf, tapi dia tuh kayak gue udah males sama lo mending pulang aja, gue bodo amat sama lo, kayak gitu loh. Tapi cara ngomongnya adalah ya udahlah ya, nggak apa-apa juga, udah biasa. Lagian kan saya kenalan dengan mahasiswa populer di Jogja, jadi udah pasti gue dilabrak. Jadi mau apa lagi? Ya udah ya, udah malam, assalamualaikum, gue mau balik masuk dah, kayak gitu. Terus dia nggak nungguin Anis untuk ngomong kayak balik lagi
lagi sama dia tinggal masuk aja set gitu. Gue lihat tuh salah satu scene di yang trailer yang gue lihat itu ketika pertama kali kalian bertemu itu ada adegan jatuh itu pertama kali ketemu. Iya gitu. Bisa diceritain nggak itu? Itu aku nggak tahu ya. Itu benar-benar jatuh benar-benar jatuh yang kemudian itu adalah momen pertama di real life-nya Anis dan Ferry itu ketemu, atau ada momen-momen lain yang memang aku mereka jujur nggak tahu yang itu tuh buatan atau enggak ya Kak. Cuma memang kalau pas pertama itu mereka itu kan ternyata sepupu, tapi mereka tuh nggak tahu kalau mereka tuh sepupu jauh gitu loh. Mereka sepupu jauh. Ketahuannya tuh waktu memang kebetulan. Nah tapi kali ini ceritanya beneran kalau yang ini. Jadi tuh si Ferry itu kosnya deket banget sama rumahnya Anis gitu loh. Jadi dia diundang makan ke rumahnya Pak Anis. Udah gitu di situ baru nyadar. Lalu kan satu kampus sama gue. Kayak gitu. Ada adegan juga tuh yang di perpustakaan. Ada kalimat yang gue suka gitu. Jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan ya kita bertemu. Lu masih ingat itu kan? Aku masih ingat. Sepertinya kita terus-terusan bertemu secara tidak langsung, tapi kayak dia ngomongnya lebih puitis ya kayak. Dia tahu sendiri kan sosok yang real itu juga selalu. Itu sih aku nggak tahu ya itu dibuatan juga atau enggak. Cuma kayak itu juga salah satu kata-kata yang menurut aku menyentuh sih. Momentum yang paling menarik buat gue ya, buat gue sendiri ketika nonton trailernya itu adalah ketika lo tuh di perpustakaan. Kemudian kayak disingkap buku itu terus kalian bertemu. Oh itu romantis banget ya Kak, bener. Ceritain deh, adegan itu tuh gimana prosesnya sampai kemudian kalau mungkin itu menjadi salah satu adegan yang berkesan buat lo, coba ceritakan pada saat itu proses dan suasana syutingnya kayak gimana? Itu sih suasana syutingnya sih biasa aja sebenarnya. Cuma aku nggak tahu kalau bakal tiba-tiba kayak dengan menyingkap buku terus tiba-tiba kayak saling lihat-lihatan tuh kayak it's a something romantic gitu, without physical, without anything, just look at each other with eyes gitu, the emotional is out gitu loh. Iya kan Kak, jadi yang kayak wow. Terus apalagi kayak yang aku ada satu lagi scene yang aku suka adalah mereka memandangi sunset bareng, tapi nggak ada sentuhan sama sekali. Jadi dia jadi si Anis di sini, si Ferry di sini cuma ngeliatin sunset gitu doang kayak. Kalau physical touch itu bukan, kemudian juga service ini apa? Act of service malah. Act of service. Act of service banget. Mereka tuh cintanya itu act of service banget, calm, like kayak gimana ya kalau bisa dibilang sekarang itu adalah mungkin Bu Ferry Farhati itu adalah salah satu yang bisa membuat storm in hatinya Pak Anis itu mereda gitu loh. Dan Bu Ferry Farhati juga belajar untuk lebih yang namanya berusaha understanding other people, gitu loh. Karena kan Pak Anis itu kan dia itu kalau bahkan sampai aku diceritain pun sama orang-orang dia emang yang sangat orangnya tuh orang yang orasi terus, demo terus apa terus gitu. Bahkan sebelum dia mau nikah aja tuh dia orasi dulu, demo dulu gitu loh, 1 hari sebelumnya. Oke. Padahal besok nikah. Nggak, yang gue mau tanya itu kayaknya dari awal sampai detik tadi itu kayak ada suasana batin lo yang ini film menyenangkan. Sosok realnya yang sebagai film biopik pun juga cukup memberikan kesan buat lo sendiri. Tapi audiens juga pengen tahu nih, ada nggak sih momen-momen di mana lo yang merasakan hal yang kesulitan, baik itu soal bagaimana momen acting atau scene yang sulit, atau dialog yang sulit, hafalan dialog yang cukup panjang? Untuk itu sih aku udah biasa ya kayak kalau mendapatkan namanya dialog panjang dan segalanya itu. Cuma yang emang aku harus masukkan adalah kayak ya kita kan sebagai pemain juga kadang-kadang boleh improve ya. Jadi kadang-kadang ada yang aku improve juga. Tapi jadi kayak kesulitannya tuh nggak ada. Cuma memang aku harus memasukkan gimana caranya dia menjadi ketika di depan kamera aku benar-benar menjadi Ferry Farhati yang masih muda itu. Itu yang sulit sebenarnya. Jangan sampai aku lari dari line-nya aku kayak gitu. Karena kalau begitu udah lari dari line ada pas hari pertama atau hari kedua itu aku lari dari line gitu loh. Dia bilang gini, karena kamu tuh harus ngerti Katy,
cintanya Pak Anies sama Bu Ferry itu adalah sesuatu kayak still water gitu loh. Still water. Jadi kamu tuh nggak boleh menggebu-gebu. Kamu ngomong sama Anies pun nggak boleh menggebu-gebu. Kamu harus yang kalem dan harus yang kayak malu-malu kayak gitu loh. Tapi brave juga gitu. Jadi itu kayak kalem, malu-malu, tapi brave itu harus kayak gimana gitu loh. Terus aku berpikir, oh oke, berarti aku harus kayak gini. Jadi kayak semua ditunjukkan lewat mata. Gitu. Apakah itu kemudian mengubah persepsi kamu dalam sebuah hubungan dan cinta? Iya sih. Sebenarnya kayak aku tuh nggak pernah berpikir bahwa cinta itu bisa sekalem itu gitu loh. Cinta itu bisa sekalem itu. Tapi ternyata ada cinta yang sekalem itu. Dan aku pernah merasakan, dan aku pas lihat itu kayak, oh, this is what the true love is. This is what the calming storm gitu loh. Kayak ini sih sesuatu yang mungkin dianggap sama orang-orang kayak ketika mereka tulis puisi, tulis buku, atau mendeskripsikan tentang cinta adalah he or she completes me. Jadi seorang Katy Indira sekalipun sudah mengakui bahwa perspektif hubungan dan cintanya di real kehidupan nyata Katy berubah sejak memerankan peran ini. Iya banget. Jadi benar-benar yang kayak aku rasakan mungkin kayaknya mereka itu complete each other gitu kali ya. Dan mereka itu kalau marah atau ngambek itu nggak pakai urat. Dan itu sangat menyenangkan sekali kan Kak, punya hubungannya seperti itu, ya kan? Dibandingkan yang harus berantem berapi-api gitu kan kita capek. Jadi kayak aku tiap kali ngelihat ada orang yang kalau bisa pacaran atau punya hubungan terus kayak ngobrol tanpa harus pakai urat tuh aku langsung kayak wow, that's really nice. Itu tadi satu hal aja. Ketika kemudian kedua tokoh ini itu mengubah perspektif kamu terkait dengan hubungan dan cinta. Kalau perspektif kamu sendiri terkait dengan soal budaya, karakter, kamu juga terpengaruh nggak? Ada hal yang bisa kamu ambil nggak pesan kehidupan dari sosok Anies dan Ferry? Kalau budaya dan karakter ya, nggak ada sih, karena di sini nggak terlalu menunjukkan budaya. Kebetulan aku juga ada budaya, aku juga Jawa gitu ya. Jadi kayak ya sama aja sih gitu. Jadi kayak aku diceritain gitu ya sama orang, ada teman terdekatnya Pak Anies, kalau Pak Anies itu sangat yang namanya orangnya Jawa sekali gitu loh. Dia itu sangat-sangat yang mendambakan Indonesia, apalagi culture Jawa gitu loh. Jadi itu sih yang bikin aku kadang-kadang pas denger itu, wow, aku juga Jawa, aku bangga nih kayak gitu. Jadi itu sih yang aku pegang. Jadi kayak ya paling cuma itu aja sih. Sisanya yang lain adalah lebih ke emotional thingsnya gitu loh. Tapi bagaimana kemudian kamu bisa menyeimbangkan antara hubungan emosi dan percintaan Pak Anies dengan Ferry ini dalam kehidupan kamu? Aku belajar untuk kayak yang aku lihat adalah ya aku gimana ya mau ngomongnya ya. Kan aku udah di umur segini ya Kak. Pokoknya umur gue nggak ada yang boleh tahu. Kecuali gue. Oke, di umur segini aku ngerasa kayaknya apa yang, sedangkan mereka kan aku merangkap mereka di umur 18 dan 19 tahun gitu loh. Terus aku mengalami aku baru menyadari bahwa the love story-nya mereka itu adalah love story yang harusnya tuh di umur aku baru merasakan, tapi mereka udah merasakan duluan di belasan tahun. Di belasan tahun. Jadi kayak sedewasa apa mereka sebenarnya, dan lingkungannya mereka tuh sebagus apa berarti. Jadi kayak aku pas baca dan segala kayak aku wow, this is incredible. How can they feel something like this di umur yang sangat muda banget? Sedangkan aku merasakan hal ini ketika aku sudah mau beranjak ke umur yang 20 ke atas lebih gitu ya, belum itu. Jadi kayak wow, aku cuma yang kayak belum masuk umur 20 aja udah bisa merasakan kayak gini gitu loh. Jadi film ini sendiri adalah mengisahkan sosok Anies muda dan Ferry muda itu di rentang usia 18 atau 19 tahun. Jadi tidak sampai di usia yang sekarang ya? Belum. Jadi itu yang memudahkan kamu untuk bisa mendalami peran itu? Iya, karena kan maksudnya kayak di umur segitu kan walaupun mau dewasa nggak mungkin dong dewasanya yang banget gitu. Pasti masih ada yang konflik-konflik lah, antara mau menggebu tapi kayak aduh gue harus tahan di gebu gue, aduh tapi mau gimana ya, tapi gue kesel, tapi enggak, tapi gimana dong. Jadi gue harus main pinter-pinteran aja gitu.
gitu Kat, loh. ini kan real kan, sosoknya Ferry masih ada gitu kan. Ada nggak sih orang-orang yang apa ya, yang gue nggak ngerti deh bahasa Indonesianya apa, tapi yang julid gitu kan? Lu tuh nggak pantas berperan sebagai Ferry. Lu tuh karakter lu tuh cara jalan lu tuh nggak Ferry muda banget kayak gitu. Ada nggak sih yang julid lu? Enggak, ada yang julid, tapi julidnya tuh bukan cara jalan atau acting aku, bukan. Apa? Muka. Oh. Karena kan Bu Ferry sama Pak Anies itu kan Arab ya. Mereka tuh ada keturunan Arab, sedangkan aku Oriental gitu loh. Jadi dia bilang gitu, yakin gitu. Oriental bisa memerankan yang namanya Bu Ferry gitu. Terus aku ada tato kan, sedangkan Bu Ferry itu berjilbab Nah, gitu. itu kan banyak hal kekurangan-kekurangan yang secara lu punya tato gitu kan. Tapi itu bisa tutupi kan selama proses Bisa, syuting kan? itu selama acting, maksudnya itu balik lagi. Itu kan bagiannya orang make up gitu kan. Jadi ya bagaimana? Bisa lah ditutup-tutupi. Iya, jadi caranya mereka aja, namanya kita seni peran, kita harus bisa melakukan apapun dan semua orang udah punya posisinya masing-masing. Jadi gitu mereka loh. itu cuma mengkritisi lu nggak cocok dengan secara fisik ya. Iya, secara tapi kalau fisik. misalkan karakter, pendalaman, kebiasaannya Bu Ferry dengan karakter yang diperankan oleh Katie sudah cukup mumpuni berarti. Aku nggak tahu karena belum ada yang pernah ngomong, tapi mereka cuma Sutradara deh. Sutradara sih Roni nggak, Mepet ya? iya, Om Roni nggak ada ngomong apapun. Dia cuma bilang katanya iya memang harus seperti itu. Jadi harus tingkahnya harus seperti itu, nggak boleh berlebihan, nggak boleh yang ini dan Sukses gitu. dong lu berperan sebagai Amin. Ya Aku nggak iyalah. tahu. Oh, ketika tadi kan gue tanya ada yang julid nggak sih? Kalau soal karakter segala macam nggak cuma soal fisik doang. Ibaratnya ketika lu tadi mengatakan bahwa ya tidak berasal dari yang sama gitu kan. Berarti kan secara konten, secara pembawaan lu udah sukses dong. Karena memang bener sih Nggak sampai mau lu dia mengakui kok. Karena Fahad pun kaget katanya, dia bilang gitu. Katie yang selama ini waktu tiba-tiba acting kok jadi kalem, dia bilang Nah, kata kan? gitu. Iya, jadi tapi kan ya balik lagi. Itu kan namanya seni peran ya, dan itu udah yang namanya passion aku. Itu passion aku, itu hobi aku, dan aku juga belajar psychology gitu kan. Iya, ya. tadi sempat waktu kita brief lu Iya. sempat ngomong soal psikologi. Apa yang kemudian ilmu itu masuk ke dalam peran di film ini? Aku memang sengaja belajar psikologi sejak aku masuk dunia entertain gitu loh. Entertain di TV ya. Kalau dulu kan aku anak teater gitu loh. Aku dulu anak teater. Oke. SMA buat teater. Iya. Oke, jadi aku anak teater. Jadi aku udah mengerti yang namanya acting. Cuma maksudnya tuh kadang-kadang dulu waktu pertama kali aku masuk TV ataupun memiliki peran-peran yang di depan kamera, mereka masih ada beberapa kayak Om Rio siapa? Paku Sodewo. Iya, pas ya aku pernah acting juga sama dia terus gitu tes aku, coba kamu acting marah kayak gimana, kalau acting kesel kayak gimana, kayak gini. Dia bilang gini, Katie kamu tahu nggak Enggak. acting? Iya, aku tapi tidak menjawab itu karena aku lagi makan. Oke, Oke. terus gimana? Dia bilang gini, kamu tuh actingnya oke, cuma kamu harus bisa membedakan acting kesel, acting marah, acting sedih sedang marah atau seperti apa, itu kamu harus bisa bedain. Dari situ aku belajar psikologi. Oh oke, berarti orang tuh kecewa itu mukanya tuh nggak harus seperti gini. Ada tuh kecewa yang cuma ditunjukkan di mata, tapi dia tuh ternyata tersenyum. Ada yang tiba-tiba dia ketawa ketiwi ternyata dia itu marah. Yang balik lagi ada yang sarkastik ternyata dia itu iri. Ada yang ternyata dia sarkastik ternyata dia marah. Sarkastik ternyata dia tuh sedih atau apa. Jadi itu harus dibeda-bedakan ternyata. Itu manfaatnya. Iya, itu manfaatnya aku belajar psikologi. Jadi aku suka observan orang-orang gitu loh. Dan itu memang ya sedikit banyak juga memang masih harus dimiliki ya oleh Yes, seorang true, aktris. Dan true. itu buat add value kamu sebagai seorang aktris. Ya paling tidak ketika kita belajar soal psikologi, kita bisa belajar atau mendalami karakter atau bisa mengobservasi orang. Iya, jadi begitu aku baca hipnosis ataupun yang namanya aku lihat kayak karakternya tuh kan biasa kadang-kadang karakternya tuh kalau kita dapat skrip gitu di paling belakang itu karakter atau paling depan itu biasa dapat karakternya tuh dijabarkan, dia tuh orangnya ceria ini. Oh oke. Terus aku baru baca skripnya, dia ceritanya begini, dia cerianya tuh ada ngomongan begini. Oh berarti aku harus begini. Terus aku memikirkan, aku masukkan ke dalam diri aku, kalau gue jadi dia, gue tuh harus seperti apa gitu loh. Terus aku inget gitu, oh kadang-kadang ada orang yang marah kayak gini, oh berarti gue harus marah kayak gini, kayak gitu loh. Jadi itu sih yang aku lakukan. Dan kalau orang ada yang sedih dan memang kan kalau misalnya di depresinya itu kan Gue lagi depresi gak?
gue karakter banget sih. Mungkin dia kan Orang teater. ada Enggak, kan tertekan tapi tidak depresi. Karena kan kita sama-sama orang teater. Iya, kakak seperti tertekan tapi tidak depresi deh. Jadi gimana? Kakak tertekan untuk banyak orang yang ada di sini melihat kakak. Oke, harapan lu sendiri ketika orang setelah film ini selesai, apa sih yang kamu harapkan dari audiens yang usai menonton film ini? Aku berharap banget kalian puas sama film ini, kalian bahagia, terus kalian terhibur sama film ini udah pasti ya kak. Terus aku berharap juga film ini sukses gitu loh, dan tolong banget jangan disambung-sambungin sama politiknya gitu, karena orang itu tidak cuma bisa dilihat dari layar guys, tapi juga harus dilihat dari sudut pandang lainnya. Kayak ini kan kayak cerita cintanya Pak Anies sama Bu Ferry, emang pernah ada yang tahu? Kan nggak semuanya tahu kecuali mereka yang cerita. Jadi ini memang film Senyum Manis Love Story ini lebih mengedepankan kisah perjalanan cinta Anies dan Ferry seperti itu. Daripada politiknya, dan kalau mau lihat politiknya mungkin entar-entaran aja lo, nunggu gue umur 37 ya, baru gitu. Oke, yang jelas kalau dari gambaran lo, kalau dari curhatan lo tadi dari detik awal sampai akhir ini, kayaknya suasana syutingnya cukup menyenangkan. Menyenangkan sih, menurut aku menyenangkan banget karena kayak selama ini aku syuting selalu menyenangkan sih ya gitu, dan kebetulan lu positif vibe banget sih. Kalau gue tanya ini baik-baik aja kok kak, kalau gue tanya ini baik, nggak ada masalah kok, positif vibe banget. Tapi nggak semua orang bisa menerima positif vibe di situ loh. Gue terima. Oke, jadi kayak memang menyenangkan karena apa? Semuanya tuh rata-rata masih muda anaknya di situ. Terus ada scene satu yang kita karena mengejar waktu itu sampai subuh kan. Terus udah gitu Bu Ferry itu ada suka banget namanya nasi pecel gitu loh. Dan dia minta tolong dimasukin untuk di dalam film itu harus ada nasi pecel, karena itu tuh makanan kesukaan aku ketika aku lagi kuliah, dia bilang kayak gitu loh. Terus ada scene gimana kita harus makan nasi pecel, tapi tuh nasi pecelnya masalah udah basi karena nunggu kelamaan. Dan itu jam 3 pagi kak. Jadi aku yang kayak gini, ini serius kita harus makan nasi pecel. Terus aku lihat-lihat sama case yang lain gitu kayak, ini serius kita harus makan nasi pecel. Dia bilang gitu. Nasi pecel udah bau banget loh, nggak ada yang bisa yang baru. Ya gimana udah jam 3 pagi kita mau nyari nasi pecel di mana? Oke lah, akhirnya aku cuma ambil tahu satu, aku taruh di piringnya setengah gitu. Terus aku pura-pura makan ambil tahunya doang. Jadi selama acting aku makan tahu doang. Sayurannya enggak? Sayurannya karena enggak. Karena udah basi gitu. Yang lainnya gimana? Masih mengonsumsi? Enggak, mereka juga yang kayak gimana ya? Terus mereka malah nanya sama aku, kak, acting buat pura-pura makan tuh gimana sih? Ya udah makan aja, tapi ambil aja yang yang nggak basi gitu loh. Kan di situ ada telur, ada kerupuk, ada apa, kan bisa pura-pura. Aku bilang kayak gitu. Terus soalnya cocol-cocol aku bilang gitu. Padahal kita nggak cocol gitu. Gue ngebayangin ini bahwa ya tadi seperti lu ceritain tadi bahwa mungkin dari awal pemilihan lu sebagai karakter Ferry, castingnya, proses produksinya, bahkan mungkin pada saat readingnya dengan suasana yang cukup menyenangkan, bahkan lu sendiri sudah dapat merubah perspektif lu tentang hubungan dan cinta dan hal-hal yang positif di film ini tuh udah masuk ke lo. Ya mudah-mudahan sih semuanya yang juga nanti nonton film ini juga bisa terinspirasi dari kisah perjalanan cintanya Anies dan Ferry, dan kita juga akan bisa melihat film ini di tanggal 12 Juni 2025. Oke, Katy Indira. Betul ya? Indira ya. Katy Indira dan pemirsa, demikian tadi obrolan kami di Movie Buff untuk episode kali ini. Tapi ada satu pertanyaan. Ada nggak yang lu mau tanyain atau yang lu ingin sampaikan di luar dari pertanyaan tadi? Udah sih tadi aja, jangan dilihat. Tolong dinikmati filmnya, jangan dilihat politiknya gitu loh. Karena ini benar-benar untuk entertainnya kalian, dan juga mungkin melihat bagaimana perjalanannya Pak Anies dan Bu Ferry tentang kisah cintanya mereka. Jadi kayak jangan disangkut pautin lah cinta sama politik. Itu berbeda banget udah. Sisi lain ya, sisi lainnya mereka, benar. Baik, itu tadi perbincangan kami di episode Movie Buff kali ini, mengangkat kisah film biopik Senyum Manis Love Story, kisah perjalanan cinta dari seorang Anies Baswedan dan juga Ferry Farhati. Dari saya Prihadiadi dan segenap kru yang bekerja, ucap terima kasih dan pamit undur diri. Kita akan segera bertemu di episode Movie Buff lainnya, tentu dengan film-film Indonesia yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.